Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Untuk kesempatan kali ini melalui segmen Bincang Mahasiswa, kita akan membedah dan mengulas mengenai demokrasi dan dinamika, utamanya kita yang hidup di dunia kampus gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh Wakil Presiden Mahasiswa kita periode 2020 dan 2021. Beliau adalah Mas Andri yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Mas Andri. Oke, selamat sore Mas Irfan. Berbicara mengenai demokrasi, maka tidak akan lepas dari suatu sistem dalam konstelasi politik yang ada di suatu negara. Bahkan beberapa negara sudah menganut istilah demokrasi. Tapi kadang kita masih berkelindang gitu mengenai pengertian dan definisi demokrasi secara lebih komprehensif bersama dengan Mas Andri gitu. Mas Andri, menurut Mas Andri itu yang dimaksud dengan demokrasi itu apa sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Irfan. Sedikit ya, mungkin penjabaran dari demokrasi itu sendiri, kalau secara bahasa mungkin Mas Irfan lebih tahu ya normatifnya seperti apa. Tapi di sini secara terminologi itu bahwasanya demokrasi itu adalah kita semua sebagai masyarakat rakyat Indonesia itu mempunyai pertama hak yang sama. Ya. Jadi antara saya dan Mas Irfan ini haknya sama, ya, haknya sama dalam hal pertama di sosial, di politik itu mempunyai hak sama, itulah demokrasi. Jadi kita di situ apa ya bahasanya, suara kita satu sama. Entah Mas Irfan itu seumpama menjabat menjadi DPR, saya menjadi rakyat biasa, itu suara kita sama, nah, hitungannya sama satu, itulah demokrasi. Dan kita juga mempunyai bobot suara pun yang sama, entah di pemerintahan, entah di manapun itu bagi saya demokrasi itu. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa dari apa yang tadi Mas Andri sampaikan, bahwa demokrasi itu menjunjung tinggi nilai kesamaan dan keadilan gitu. Ya. Kesamaan dan keadilan. Lantas kesamaan yang dimaksud di sini itu lebih mengarah pada hal apa? Dimensi apa? Contoh politik atau apa? Tadi kan perihal status sosial. Demokrasi itu sendiri kita itu dipandang ya sebagai subjek itu sama kita sama-sama satu. Antara saya dan Mas Irfan itu katakanlah ketua DPR, itu sama satu dalam kacamata politik, kacamata sosial, terutama demokrasi itu dalam kacamata politik itu ya di situ kita mempunyai kontrol penuh ya, kita mempunyai suara yang bagaimana nanti itu muaranya bisa menghasilkan satu sentralisasi ya. Kalau sekarang kita presiden seumpama yang di pusat, terus yang di daerah seperti bupati dan lain sebagainya itu. Oke, berarti bisa dikatakan walaupun kita sebagai rakyat, kemudian ada orang yang sekarang itu menjabat sebagai kepala daerah, sebagai DPR, itu punya hak yang sama di mata hukum, politik dan lain sebagainya gitu ya. Saya juga dulu pernah membaca suatu literatur gitu Mas Andri, di mana di situ tertera jelas ada seorang tokoh yang bernama John Locke itu pernah mengatakan bahwa demokrasi ini adalah suatu representasi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Mungkin gimana Mas Andri? Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, sebenarnya kata-kata itu dari SD itu pengertian demokrasi itu. Iya. Dari rakyat, oleh rakyat, Mainstream gitu ya. rakyat. Ya, familiarnya demokrasi itu kan itu yang kita pahami untuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya seperti itu juga nggak salah. Karena yang mempunyai hak penuh itu adalah rakyat di situ. Tapi rakyat juga harus ada satu yang di situ menjadi sentralisasi kebijakan, yaitu pemimpin tadi yang menjadi representasi dari masyarakat itu sendiri. Oke, berarti istilah dari, oleh dan untuk rakyat itu memang harus digaungkan gitu ya di dalam negara demokrasi gitu. Oke, kita sudah berbicara panjang lebar mengenai demokrasi. Saya rasa teman-teman juga sudah paham mengenai demokrasi itu sendiri. Barangkali karena kita hidup di kampus gitu Mas Andri, bahkan teman-teman mahasiswa mungkin juga sebagian besar kan hidup di kampus gitu, di kampus manapun.
utamanya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, sebenarnya apakah bisa gitu ketika kita menerapkan demokrasi sesuai dengan apa yang termanifestasi dalam suatu negara di kampus itu sendiri? Mengingat banyak orang atau beberapa orang mengatakan bahwa ternyata kampus ini adalah bentuk representasi dari suatu negara, menjadi ladang intelektual gitu. Saya memandang sendiri perihal apa namanya demokrasi ya, demokrasi bagaimana diterapkan di kampus itu memang ya, karena bagaimana paradigma masyarakat, sistem yang dibangun oleh mahasiswanya ya, mahasiswa ataupun perguruan tinggi akademika itu bahwasanya kampus itu sebagai apa namanya, istilahnya itu miniatur negara ya. Jadi di situ dari segi keorganisasian, kelembagaan pun juga bagaimana mahasiswa ini meminiatur semirip mungkin ya, bagaimana kita itu apa bahasanya, meniru negara, mulai dari sistem pemerintahan, terus apalagi undang-undang dan lain sebagainya itu. Nah di kampus pun juga seperti itu ya, kampus sebagai miniatur negara ya Mas Irfan, mulai dari sistemnya, terus bagaimana secara secara tatanan juga mengadopsi negara itu diterapkan. Mulai dari di situ ada sistem pemerintahannya, ya ada eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Itu kalau di kampus-kampus yang sudah tertata ya, di situ dinamika politiknya sudah terbangun dengan bagus, itu semua struktur ataupun bagian negara, mulai eksekutif, legislatif sama yudikatif ataupun standing government ya yang sering kita kenal itu sudah ada semua dan tersusun dengan rapi. Nah untuk itu di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini sendiri juga bagaimana kita berupaya agar ideal bagaimana kita juga bisa mengadopsi bagaimana sistem pemerintahan itu diatur, mulai dari ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya. Oke, jadi trias politika gitu ya. Di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini sendiri Mas Irfan, bagaimana Mas Irfan tadi kalau di negara kan kita kenal sebagai trias politik ya, ada eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Nah kita dari di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini bagaimana kita juga mulai konstruksi ataupun menata sistem ya yang kita bangun di organisasi mahasiswa kampus. Kita juga mengadopsi bagaimana pemerintah itu juga mengatur hierarkinya pemerintahan ya. Kalau di kampus Unmu sendiri, kalau di negara kan ada 3, yudikatif, eksekutif sama legislatif. Nah kalau di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini karena ada faktor tertentu, mulai dari SDM, terus minatnya ke dinamika politik itu masih bahasanya itu belum menuju ke kesadaran itu, maka yang masih terbangun untuk sementara masih ada 2 Mas Irwan. Nah, eksekutif dan juga legislatif. Bagaimana eksekutif itu diisi oleh badan eksekutif mahasiswa dari tingkat universitas, fakultas sampai jurusan ataupun program studi. Sedangkan legislatif itu kalau di Unmu sendiri itu kita kenal sebagai DPM. Ya. Apa itu DPM? DPM itu kalau di negara namanya DPR. Oh, Dewan Perwakilan Rakyat itu. Oke, kalau di mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah itu juga bagaimana mereka menjadi pertama tugasnya sebagai legislatif ya, mulai dari aspirasi dan lain sebagainya itu. Organisasi itu ada juga dari tingkat univ ya sampai di fakultas. Tapi di fakultas itu juga masih bahasanya itu tahap menuju ke tatanan yang baik gitu. Artinya belum tersusun secara baik juga. Tapi kita mulai membangun bagaimana kesadaran politik sebenarnya sudah diatur Mas Irfan di undang-undang itu. Mulai dari undang-undang. Ada undang-undangnya gitu ya. Berarti ya, dalam tentu. Negara itu ada Undang-Undang 1945. Dan itu ada turunan-turunannya, begitupun di kita di eksekutif, di standing government kita juga mempunyai satu undang-undang ya, undang-undang yang bagaimana itu menjadi acuan kita untuk menjadi ranah gerak, menjadi batasan kita, menjadi acuan kita untuk mengerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Eksekutif sebagai eksekutif, legislatif di legislatif itu sendiri. Oh ya, berarti
di kampus kita sendiri di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ternyata secara kita lihat secara real ini belum ada lembaga yudikatifnya gitu ya, padahal Sementara belum. belum ada, sementara belum ada. Tapi ada ikhtiar untuk menuju ke sana. Iya, kita berupaya. Pertama memang memunculkan kesadaran ke sana itu masih sulit, Mas Irfan. Ya. Ketika kita berbicara mengenai asumsi mahasiswa, masih banyak yang berkelindan nih. Oh ternyata sebenarnya adanya organisasi-organisasi itu dari tingkat universitas yang kemudian terlembagakan gitu ya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, di program ada KMJ, ada HIMA dan lain sebagainya. Masih bertanya-tanya nih teman-teman mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi ini, apa sih sebenarnya fungsi dan kontribusi organisasi-organisasi ini? Toh di kampus pun kita juga sudah ada yang namanya rektor, sudah ada yang namanya dekan, prodi kalau kita ingin mengurus soal masalah administrasi kemahasiswaan gitu. Mana Mas Andri? Ini pertanyaan yang barangkali bisa menjawab mengenai kontribusi, mengenai kesadaran kolektif dari mahasiswa mengenai organisasi itu sendiri. Oke, kalau ngomong organisasi itu apa namanya, keuntungan dan kekurangan itu pasti banyak sekali Mas Irfan ya, kajiannya itu. Betul, ada plus minus. Mas Irfan gitu juga ya. aktivis ya, aktivis di beberapa organisasi ya. Mungkin kalau keuntungan Mas Irfan sudah tahu bagaimana mengikuti organisasi itu, manfaatnya. Ya banyak sekali sebenarnya ya Mas. Kalau kita bahas organisasi malah panjang lebar, tapi di situ bahwasanya di kampus universitas ini sendiri memang ada yang namanya eksekutif dan juga legislatif. Ada juga organisasi yang namanya unit kegiatan mahasiswa, ataupun yang kita sering kita istilahnya UKM. Nah itu apa bedanya UKM sama organisasi-organisasi yang ada di katakanlah tadi eksekutif dan legislatif di BEMU, BEMF, HMJ, terus di PMU, DPMF? Itu apa bedanya? UKM itu sendiri adalah basisnya minat dan bakat. Contohnya UKM bola voli. Berarti bakat di bola voli. Di olahraga bola voli. UKM apalagi? Tapak suci. Nah, di situ ketika apa namanya bakatnya itu bela diri, maka akomodasi ataupun wadahnya di situ. Jadi ada organisasi UKM, terus ada eksekutif dan juga legislatif. Ada juga bagaimana organisasi di kampus ini itu sendiri, ada namanya UKM, apa namanya, Kopma, Koperasi Mahasiswa, itu juga tingkatannya universitas. Terus ada lagi LPPM, LPM. Semua mahasiswa itu mempunyai satu suara, antara yang laki dan perempuan itu suaranya sama-sama satu. Yang semester 1 sama semester 3, semester 7 itu suaranya juga sama-sama satu. Jadi di situ semua mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir itu juga mempunyai kontribusi polarisasi politik kampus, mempunyai hak penuh untuk memilih mulai dari pres dan juga wapres, gubernur di tingkat fakultas atau BMF itu gubernur dan wakil gubernur, di tingkat jurusan itu atau di tingkat daerah itu sebagai bupati dan wakilnya. Seperti itu Mas Irfan. Oke, baik. Berarti ketika memang benar-benar dunia kampus ini miniatur negara ya, terbukti dengan pemimpin dari BMU itu adalah seorang presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa. Kemudian di tingkat fakultas kita mengenal namanya gubernur dan wakil gubernur. Berarti fakultas itu merupakan representasi dari provinsi, bisa dikatakan seperti itu. Dan daerah, kota, madya dan lain sebagainya. Menarik tadi Mas Andri pernah atau sempat menyinggung mengenai metodologi menuju atau menjadi seorang wapres itu adalah melalui ajang pemilihan langsung ya, pemira ya namanya, pemilu raya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai pemira itu seperti apa Mas? Sedikit. Oke, pemira itu sendiri kan juga sebagai momentum rutinan ya. Momentum rutinan, periodisasinya adalah satu periode itu masa jabatannya 1 tahun. Bagaimana 1 tahun itu diadakan pemilu secara berkala, yang penyelenggaranya tadi adalah KPU dan juga Panwaslu. Nah di situ ya sama, kalau kita mau milih apa namanya
presiden itu kita nyoblos ke TPS, itu di kita juga sama. Kita tapi metodenya dulu dan sekarang mungkin beda ya. Dulu sebelum pandemi dan sekarang pandemi itu hanya itu apa ya? Metodenya yang berbeda. Kalau dulu dicoblos itu secara langsung, sekarang menggunakan bagaimana apa ya? Memanfaatkan digitalisasi. Media-media digital gitu. Seperti itu. Oke, berarti memang ada perubahan signifikan dalam proses metode proses pemira gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Andri sebelum kita tutup podcast pada kesempatan kali ini. Terakhir ya? Iya, ini terakhir biar kita enjoy gitu, kita bisa lanjutkan di kemudian hari gitu ya. Pertanyaan terakhir adalah mengenai kan tadi Mas Andri menyampaikan bahwa pemira itu merupakan suatu agenda rutinan gitu ya, yang dilaksanakan 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin gitu. Kira-kira bagaimana sih Mas Andri tingkat optimalisasi pemira selama ini di kampus? Gitu. Oke, yang ada di Ponorogo ya, terutama khususnya di kampus universitas, bagaimana partisipasi ya? Iya, partisipasi ataupun kontribusi mahasiswa perihal menyikapi adanya pemilu raya itu sendiri. Itu memang pertama belum secara objektif ataupun secara kolektif itu mereka sadar akan politik kampus. Jangankan di kampus, di negara aja yang kalau nggak ada uang nggak mau nyoblos. Wah, itu sangat berbahaya itu ya. tadi. Apalagi di kampus itu ya money politik itu belum terlalu terlihat ya. Jangankan yang dibayar aja seperti itu, yang nggak dibayar bagaimana? Nah, itulah yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana menumbuhkan kesadaran kontribusi politiknya mahasiswa. Katakanlah dari 5.000 itu mereka adalah yang mungkin separuh, maksimal itu separuh yang menjadi kontribusinya di politik kampus itu sendiri. Oke, berarti memang hal semacam ini memang penting gitu ya, meningkatkan partisipasi politik teman-teman mahasiswa. Karena tambahan juga ya Mas Andri, bahwa dulu saya pernah membaca suatu artikel yang dimuat di media platform tertentu itu sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa itu ada 2, peran dalam dunia akademis, pendidikan, dan juga peran dalam sosial kemasyarakatan. Barangkali sistem yang dibangun di kampus, konstruksi yang dibangun di kampus gitu, melalui pemira, melalui demokrasi, itu sebagai wujud dan juga manifestasi menuju ke sosial masyarakat gitu. Itu sih mungkin dari apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Andri? Tambahannya, terima kasih Mas Irfan atas waktunya. Ya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian yang ada di rumah, semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dapat teman-teman jadikan sebagai referensi untuk kemudian bisa dijadikan motivasi gitu untuk berorganisasi gitu. Barangkali untuk next pertemuan, next podcast melalui agenda bincang mahasiswa atau setelahnya itu bisa talk, kita akan membahas hal-hal urgent lagi gitu ya Mas Andri. Oke, sedikit closing statement dari saya menyatu dari apa yang disampaikan oleh Warren Benner, seorang ahli ekonomi. Beliau pernah menyampaikan bahwa sejatinya mewujudkan visi ke dalam realitas itu adalah hal yang sifatnya fundamental. Maka kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai agen perubahan, sebagai kaki, tangan, dan pikiran rakyat harus mewujudkan visi tersebut. Tidak boleh kita hanya berdiri di Menara Gading, kita harus kemudian terjun ke masyarakat, dan salah satunya adalah melalui student government yang tadi sudah kita bahas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.